masih belajar. Pernah dengar nggak? Kalau seseorang sudah berhenti belajar, akan jadi apa? Akan jadi apa? Jadi objek pembelajaran, betul? Kalau kita sudah berhenti belajar, akan jadi objek pembelajaran. Diambil mata kita, diambil sepotong jari kita untuk belajar. Betul? Kemudian muslim. Ayat pertama yang dijelaskan, kita sudah nanti kita jadi meskipun sudah sekalian niknya 61 atau 62, tapi apa itu duit. Makanya kita ada di sini. Yang paling jauh apa biasanya? Yang paling jauh kalau tadi Imam Al-Ghazali. Waktu kita bisa pakai waktu kemana? Bisa? Gak bisa. Berbisnis? Punya perbedaan. Panggil. Ada yang tahu? Buat jahat kan? Atau enggak? Ya, makanya di sini adalah untuk mencapai kebahagiaan. Bahkan dalam satu jaganya, doa satu jaga berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya, kalaupun kita masuk semua apa? Kerohanian, terus apa lagi? Spiritual itu apa? SMS apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu konsepnya. Kita juga bisa bersenang-senang. Bapak Ibu tadi udah bersenang-senang pagi-pagi senang? Senang nggak? Ya. Kesehatan. Kesehatan. Siapa yang dulu jangan kepada manusia. Kita punya tempat untuk curhat, ya. Gaji pasnya berapa? 40.000, 30.000. Uang penting. Dengan uang kita bisa beli tempat tidur. Apakah bisa beli tidur nyenyak? Bisa nggak? Dengan uang kita bisa beli makanan. Tapi kan bisa beli rasa kenyang. Dengan uang kita bisa beli obat, tapi kan bisa beli kesehatan. Tidak. Mana? Hah? Makassar sini. Sini dong, turen. Banyak Makassar tapi aslinya sini. Turen mungkin barang pelosok kok nggak tahu ya. Di Norio Komandan, uang bukan segalanya, tapi tanpa uang segalanya terasa. Biasanya apa? Bank. Kemudian apa? Bank 75,44. Kemudian asuransi. Kalau di pasar apa yang dikenal? Mandarin. Mandarin bahasa Indonesia apa? Tukang kredit. Biasanya dari mana? Dari Tasik. Karena Pak Tajik saya Tasik. Kemudian perusahaan pembiayaan. Ini apa sih perusahaan pembiayaan? Bisa di pedesaan, nah Pegadaian atau kalaupun bank rakyat Indonesia atau pemerintah besar. Tapi kalau ini pasar modal sangat sedikit. Pasar modal itu apa sih? Nanti akan belajar ya, yang jual beli saham ya. Nah, karyawan banyak yang terganggu, tidak termotivasi karena ada masalah keuangan. Ada yang teknik di sini? Banyak ya. Pasti belajar apa dulu waktu kelas sekolah kelas apa kalau nggak STM ya SMA-nya IPA atau kelas B ya. Masih ingat hukum gaya? Oke, di sini itu apa? Pressure bukan gaya, tekanan.
Kita lihat, karena kebiasaan keuangan yang tidak baik, tapi keluar rumah mobilnya diparkir di jalan. Ada nggak? Pakaiannya ngecas, parfumnya wangi. Ada? Ada. Rumahnya masuk gang. Inilah high lifestyle, gaya hidup tinggi. Akibatnya untuk beli itu semua kan harus apa? Hutang, dan hutang. Ya, hutang ada unsur apa kalau kita hutang? Bunga. Kalau nggak bayar bunga diapain? Dikena denda. Kalau sudah 3 kali 4 kali nggak bisa mencicil, uang kita di dompet nilainya tetap ada, nolnya sama, tapi kemampuan untuk beli inflasi. Itulah kalau memahami inflasi kalau usah perlu konsepnya. Harga kerupuk waktu putra putri bapak itu masih tadinya uang kita, gaji kita berapa kali? 23 kali. 23 atau 24 kan berapa? 14. Tadinya bulan-bulan Mei atau Juni itu nunggu uang apa? Nah kalau sih kedumi, ini mau. Jadi apabila seseorang yang diutamakan gaya hidup itu yang membuat kita susah. Seharusnya bukan gaya hidup, tapi kebutuhan itu yang utama dulu. Nah, terbaca atau tidak? Kalau nggak terbaca saya bacakan. Ada 2 pilihan. Yang pertama, Mr. X. Mr. X itu menabung dari tahun sekarang, dari tahun ke 0 sampai 10 tahun, kemudian stop nabung. Mr. Y nabungnya 10 tahun yang akan datang. Kita pilih yang mana? Oh, mari. Nah, hari Senin yang akan datang ada hari raya apa? Kurban. Dulu 10 tahun lalu harga domba berapa? Sekarang dapat? Cempe nggak dapat, tapi cuma cempe arahan yang bibit. Iya, betul. Kenapa? Karena kita mengatur konsep keuangan. Maaf, satu dinar itu sama dengan 5 gram emas. Sekitar berapa? 2,5 atau hampir 3 juta. Sekarang berapa? Sama 1 juta juga. Karena gak ada inflasi kalau konsep itu. Gak ada inflasi. Masuk ide itu gak ada inflasi. Ini, jadi kita pilih mana? Yang X. Pernah dengar istilah passive income? Passive income pernah dengar? Kita nggak ngapa-ngapain, tapi uang itu menghasilkan untuk kita. Ya, bagaimana mendapatkan uang itu, kemudian bagaimana kita bisa mengelolanya atau memanagenya sampai akhirnya kita bisa menginvestasikan dan membuat menjadi lebih dan menyumbangkan atau membantu orang lain. Anak-anak kita dari awal sekali harus mulai berpikir bahwa pensiun itu bukan urusan bapak ibunya saja, tapi juga dia nantinya juga akan mengambil seperti itu. Jadi dari awal harus tahu. Ya, maaf ini maaf slide-nya kurang syariah, nggak apa-apa ya. Ini tadinya agak ke sini gitu. Yang bilang kenapa ya Pak? Kayaknya mau usaha kecilan Pak. Apa? Usaha kecil-kecilan. Kecilan. Usaha ini ya. Gregel. Coba lebih spesifik apa? Mungkin usaha gorengan, mungkin jualan bakso Pak. Bakso. Punya satu tempat atau banyak tempat? Oke. Ya, ada kos-kosan sama ladang sama. Ada apa lagi? Udah itu aja. Cuman kedepannya saya kembangkan cuci mobil. Bisa 10 tahun, bisa 5 tahun. Jauh lebih. 10 tahun itu kan hebat. 10 tahun itu hebat. Karena apa? Karena Anda sebagai
sebagian sudah karena ibu-ibu ada yang salah kelola. Nantinya kalau sudah sekolah dapat uang akan diapakan? Ditabung atau diinvestasi? Bedanya apa? Investasi dengan tabung? Kalau investasi menurut saya itu kita memanfaatkan barang itu seperti membeli sesuatu ya nanti berkembang gitu Pak. Oh, tabungan. Beli sawah gitu ya, beli sawah terus nanti kan berkembang, nanti kan naik harganya gitu Pak. Harganya. Iya, hati Pak. Itu semoga aja turunnya. Nah, nanti kalau punya uang banyak, lupa mau untuk beli sawah tanah saja atau yang lain? Kalau saya rencana itu kalau uang banyak itu buat untuk anak saya gitu. Oh, dibagi itu kurang lima. Terima kasih. Bedanya antara tabungan dengan investasi, kalau investasi itu dia akan menambah, karena kalau tabungan hanya segitu-gitu saja. Kalau investasi kita malah dapatnya lebih dari yang beberapa misalnya untuk emas, dan emas misalnya, karena harga emas itu makin lama makin mahal. Dan kalau kita tabung, misalnya setahun 9%, ya segitu saja. Halo, ada spesifik kan? Beda spesifik antara menabung dan investasi itu. Kita mau nabung kemana? Ke BRI, ke bank ya. Tergantung berapa bunga yang diberikan pada kita. Itu yang begitu juga dari sisi inflasi, bisa kalau investasi insya Allah tidak berpengaruh, tapi kalau di menabung itu sangat berpengaruh. Intinya menabung boleh sebagai kecil karena kadang kita ada kejadiannya di daerah, ya. Nice. Iya, kalau nyampe 2 tahun, kalau nggak nyampe, misalnya Indonesia yakin bisa hidup layak setelah pensiun, hidup layak. HP-nya dimatiin, bukannya bawa HP. Nilai. Kalau kita menyimpan di bank, sebagian kalau ada kebutuhannya emergensi, ya nggak? Kalau semua disimpan di bank, nilainya tuh temu akan uang itu akan susah nanti. Geliga dan gelisah. Gelisah basah. Itu juga bersifat. Pelatihan sehari ini bukan mengajak kita untuk semata-mata langsung berbisnis. Kalau ada yang mau jadi marbot, nggak ada salahnya. Ya nggak? Saya GM kecil kita hidupannya nggak bagus, membebani kita. Kemudian ada khawatir biaya kesehatan, memang ini termasuk paling tinggi nih. Biaya kesehatan meningkat, sudah punya tabungan pensiun, tapi harus kita kelola dengan baik. Nah ini kita lihat pada saat kita saat ini sampai sini, penghasilan kita akan naik, kemudian stabil, kemudian pada saat pensiun akan turun. Sementara kebutuhan kita yang merah akan meningkat. Gimana sementara uang kita, pensiun kita menjadi hanya 6 atau 7 juta? Bisa. Ya, bisa. Apakah bisnis harus selalu bisnis yang real? Tadi disampaikan di awal oleh Pak Budi, bisnis ada bisnis yang tidak real. Misalnya nanti saham dan sebagainya. Ya. Nih, dulu masih muda, gini sampai masa pensiun penghasilan kita naik. Tapi nantinya penghasilan kita akan turun seperti ini kalau kita tidak mengubah pola. Kalau nanti ini bapak-bapak jadi muda kan? Iya. Masih kuat? Ini opo anane? Seneng aku. Lihat, Mas apa Pak? Itu segede mana?
Basuki Pak baik-baik Bapak. Kayak gini ya. Punya kenalan pegolf di Telkom? Ada Pak. Di Balikpapan karena ada driving range di dekat kantor kan? Ya. Nah, Pak Jaka, ya. ini sekolah diubah. Nuding. Ya, kesehatan. Saya nembak sampean. Gak enak sekitar ini nembak. Untuk menghibur atau jangan malah mentertawakan. Kok malah perlu layakan aku kan gak enak. Itu bisa luar biasa. Nah, keluarga udah siap, spiritual udah siap. Ada yang mau jadi marbot atau jadi bendera agama di sini setelah kecil? Lah kok lu kan udah pelatihan spiritual. Kenapa sering pensiunan tuh gagal? Karena apa? Tadi yang cuma 3% yang punya cita-cita dan punya planning. Selebihnya dia nggak punya planning, nggak punya rencana pensiun jelas. Ada yang sudah pernah ngitung-ngitung nanti 2 tahun yang akan datang biaya hidup kita seberapa? Sebulan. Kemudian layatan. Nah. Kemudian apa? Tidak selektif dalam membayarkan uang untuk keluarga. Banyak nggak di antara kita yang kalau membeli sesuatu tidak bisa membedakan antara keinginan dan zakat, infak, sedekah. Yang Kristen ada puluhan misalnya, yang Hindu ada punya, itu kita utamakan. Kita balik. Jangan kita sedekah, sedekah kalau ada sisa. Kita balik. Jadi sebelum kita konsumsikan, kita pastikan menyisihkan dulu untuk sesama kita. Baru kita saving, bisa dalam tabungan atau dalam investasi. Dan terakhir baru kita belanja tapi keluar kartu kredit. Yang kadang lupa karena limitnya tinggi. Saving, tabungan, ya. Atau yang kedua, kalau kurang kita pakai hutang. Atau yang ketiga, nah, income juga saving jadi expenses. Itu kita balik. Atau abster. Yang kedua yang ini. Yang apa namanya? Money lover. Ini ya tulisannya. Ini. Nah gini, kalau di PAUD kayak gini nih, tekanan emosional, ada tekanan apa namanya mental, malas, kerja udah karena udah banyak kasus ya. Nah, kapan kita MCU? Nah lagi, MCU kan fisik kita juga ngecek financial condition kita gimana. Ada namanya financial check up. Ya, kita tahu profil risiko tabungan kita dianggap sehat apabila minimal 25 sampai 30. Kalau di bawah 20% nanti kita masuk UGD. Karena kita nggak punya tabungan sama sekali. Kalau kita misalnya dapat pendapatan sewa juga ada. Jadi anus kas kita ketahuan sampai ujung-ujungnya pendapatan kita akan diisi sampai akhirnya di sheet yang paling ujung itu ada pengeluaran macam-macam, ada BPP, STNK, zakat dan sebagainya. Dan di ujungnya akan kelihatan. Nah ini, kalau kita sudah memasukkan angka kita semua dan tolong kami adalah untuk mengecek kesehatan kita sendiri, jangan mengada-ada. Ada saving 25%. Nah, saving 25% dibagi 2. Ada yang untuk investment 15%, ada yang untuk tabungan. Kalau kita butuh, ATM kita kosong karena uang kita apa? Ada di emas. Pertama, mau jadi masa employee lagi, misalnya, boleh, nggak ada salah. Atau kedua, jadi business owner, jadi self-employed. Semoga materi pagi ini bisa untuk dasar nanti, untuk sesi siang dan sore hari nanti, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.